Nah, perpustakaan perpustakaan itu adalah Pak Anta. Ini dia sudah oke datang. Cuman kalau kita bahas perpustakaan dulu, dia akan miss informasi gitu. Jadi sebelumnya saya minta izin untuk, saya minta dijelaskan jadi apa harapan dari KPKS terhadap SEMA untuk mengelola Rudi. Jadi misalnya untuk perpustakaan itu, mmm, kan kita ada batas waktu SEMA ya 1 tahun gitu. Misalnya dalam 1 tahun itu apakah kuantiti atau bagaimana begitu, Pak? Nah, kemudian juga untuk yang ruang lintas angkatan itu saya sudah lihat sih sekilas gitu ya, ada apa, agak-agak mirip seperti, sosial media gitu ya, Pak, ya, untuk, terhubung kita satu sama lain gitu. Apakah, untuk angkatan-angkatan yang sudah tidak aktif dia akan masih ke situ gitu loh, Pak. Jadi saya minta dijelasin dulu apa harapannya. Nah, jadi habis itu baru kita, mmm, sebisa kita kita akan mengerjakan gitu. Tidak masuk. Mau dijelaskan oleh siapa nih? Pak Julius ya? Pak Julius mungkin lagi di jalan ya Pak? Jadi nggak Ada enak badan. lagi flu. Oh iya tadi lagi flu ya. Ini lebih cocoknya dari Pak Is karena kan Pak Is ini kan apa kepala proyeknya Rudi. Jadi tentu sebelum ada Rudi itu Pak Is sudah punya cita-citanya. Jadi baiknya kita dengar dari Pak Is sih. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah tujuannya Rudi atau gimana Bu tadi persisnya arahnya? Jadi kalau misalnya untuk perpustakaan gitu, apa yang diharapkan dari KPKS, dari SEMA, untuk mengelola perpustakaan itu mau seperti apa gitu, Pak? Oke. Nanti yang lebih detailnya yang mendalami kan Bu Rosa ya. Cuma kita mundur sedikit gitu. Bahwa KPKS itu ada apa aja sih gitu ya. Oh, ada mungkin Pak Erik nanti saya presentasinya tadi cari nggak keburu ya. Presentasi awalnya Rudi secara sistem ya. Jadi kalau dibilang Rudi itu rumah digital. Rumah digitalnya siapa? Kita, KPKS Santo Paulus Tangerang. Nah, di dalam rumah digital KPKS Santo Paulus Tangerang ada beberapa fungsi utama. Satu, belajar mengajar. Jadi mendukung proses mengajar belajarnya siswa dari mahasiswa aktif. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, mendukung program belajar mengajar baik yang continuous learning setelah lulus maupun yang masih belajar itu adalah perpustakaan. Hmm. Nah, ketiga ada alumni, di mana menyatukan alumni dari angkatan 1 sampai seterusnya ada di situ. Di fokus perpustakaan nanti biar Bu Rosa, tetapi yang belajar mengajar ini juga di dalamnya ada sistem bagaimana komunikasi dalam grup, bagaimana komunikasi dengan guru, bagaimana komunikasi dengan pengurus yang menghandle kesekretariatan, tata usaha kelasnya, dan sebagainya ya, sampai ke pengumuman, supaya kapan libur dan sebagainya, kapan ngumpulin tugas, itu semuanya ada di, bahkan sampai bisa dikaitkan ke recruiting ya sebetulnya pada saat penerimaan mahasiswa baru, nanti pengumuman-pengumuman di situ lah, banyak di situ. Yang kedua, yang perpustakaan ini sifatnya tidak pernah selesai, nambah terus referensi baru ya. Bisa dari mana referensinya? Kalau kayak sekarang udah cukup lengkap fondasinya, ya referensinya dari misalnya guru menyampaikan satu sumber pustaka di mana gitu ya. Terus kita lihat belum ada, kita bisa upload gitu ya. Itu perpustakaan, dan perpustakaan ini juga
sangat berguna tadi di ini ya, di tugas perutusan kita kalau memang Hmm. minimal jadi fasilitator lingkungan tadi itu sangat berguna, tapi juga bisa dipakai untuk yang lebih besar lagi ya, lingkungan, wilayah dan seterusnya, kategorial masing-masing itu bisa. Lalu yang alumni itu dulu yang banyak membantu pengembangannya adalah Pak Warno dengan tim ya. Nah, di situ eh, lebih mudah kita menghubungkan diri kita ke alumni. Kenapa? Karena bisa diundang pakai email, bisa diundang pakai eh, mungkin sosial media yang lain ya, Pak Erik ya. Bisa nyambung ke mereka. Jadi ini yang terjadi di Jakarta itu akhirnya mau mengadopsi Rudinya kita juga. Nggak tahu itu diteruskan atau enggak, namanya My KPKS. eh, Sistemnya adalah yang Pak Erik dan kawan-kawan berempat, Pak Erik, Pak Kris, Pak Leo, dan Pak eh, Harjanto ya Pak ya. Nah, itu merintis, tapi akhirnya Pak Kris yang banyak eh, membimbing mereka. Itu melihat apa yang di sini, waktu itu para dosennya cerita kepada murid-murid di sana, mereka kepingin. Jadi di sana kan sistemnya nggak ada kayak SEMA, nggak ada kayak pengurus nggak ada kayak panitia inti apa pengurus inti gitu ya. Jadi diurusnya langsung KPKS-nya, jadi ada dosennya juga di situ yang menjadi pengurus langsung ke murid gitu. Nah di sini kan ada caretaker-nya lah, Bu Sandra dan kawan-kawan yang di kelas dan sebagainya. Itu sangat diminati. Jadi akhirnya mereka bentuk tim seperti itu di sana. Nah, perpustakaan ini ya salah satu yang mungkin nanti tinggal di-upload aja di sistem mereka. Jadi nanti sebetulnya bisa kolaborasi dengan mereka juga masukin ke sistemnya library yang bisa di-upload ke kita gitu. Itu sebetulnya salah satu benefit. Nah, kalau mereka mau mengumpulkan alumni selama ini, kita kita pernah mau coba, ada teman kita yang mengurus alumni, itu ada 10.000 orang, susah udah terlanjur banyak Bu. Jadi waduh paperworknya banyak banget. Mau bikin acara akbar gitu udah susah. Jadi ini sebetulnya investasi kita di Rudi ini untuk suatu saat misalnya 10 tahunnya KPKS, gimana ngundang dari angkatan satu, kita kan nggak punya datanya. Dulu semua banyak di kertas, begitu USB-nya yang diupload itu hilang, kena virus, nah, Pak Erik nih tukang beresin virus nih. Akhirnya kapok gitu. Nah, dengan sistem ini kita bisa masukin di cloud, ada backup sistemnya juga. Jadi ini semua adalah estafet, warisan dari angkatan per angkatan untuk yang berikutnya. Bahkan suatu saat anak-anak kita sendiri atau mungkin cucu kita itu nanti Rudinya mungkin udah lebih canggih, tapi ya begitulah. Nah, library, khusus library ini gampang-gampang susah gitu. Pertama orang masuk perpustakaan aja males kan. Yang fisik loh, fisik Iya. buku bisa dipegang aja kadang males gitu. Nah, tapi ini bayangkan perpustakaan yang udah disortir khusus KPKS, berhubungan semua, nggak usah nyari-nyari lagi, udah tinggal klik, tinggal sort, mau 5 referensi yang keluar ya klik satu-satu, enak banget gitu untuk bikin paper. Jadi kalau belajar mengajar, nah ini ada teman kita ya. Halo, Nah, ini Pak Anta. Anta. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat malam. Nah, Malam, ini malam menjelang pagi. Malam. Pak Anta ini fotonya sebagai apa nih Pak Anta nih? Pakai Mas Dinar apa? Saya sebagai Master Ceremoniarius di Malang waktu itu Misa Latin. Wow, luar biasa ini. Kayak calon pastor tapi sebetulnya ya. Masih solisitasi, masih bimbingan rohani soalnya. Luar biasa, luar biasa. Hmm. Nah, Bu Rosa ini udah ketemu partner yang luar biasa ini. Bu Rosa tinggal Bu Rosa yang lanjutkan untuk nanti Pak Anta kalau mau diulang lagi, Bu Retno boleh bikin tim kecil lagi. Nanti saya undang teman-teman pendiri Rudinya untuk briefing di awal biar nggak terputus estafetnya gimana ya. Tapi kalau khusus perpustakaan
nggak ada yang lain kecuali Bu Rosa nih yang tahu jeroannya paling lengkap. Nah, nanti teknisnya Pak Erik, Pak Julius, pengalaman alumni Pak Warno, ya. Bu LK juga nih dulu ikut ya. Bu LK Ya, ini mungkin akan membantu di ini Pak lintas angkatan. ya luar biasa nih, penting banget. Mm. Berarti masuknya ke yang dulu Pak Warno Ya, kerjakan. ya, ini jadi kan karena diminta untuk perpustakaan dan ruang lintas angkatan, jadi saya ajak berdua ini dulu. Belum kebayang soalnya. Oke, Baik. jadi Sebenarnya tadi pertanyaan Bu Retno kayaknya belum terjawab ya. Ya, yang mana Bu Bu yang Retno itu kurang jelas? bertanya kepada pengurus, ya bisa Pak Is atau Pak Julius. Pertanyaannya adalah apa yang diharapkan kepada mereka, kepada SEMA Angkatan 8 itu. Iya. Saya juga pengen dengar sih, jadi bisa diarahkan itu. Kalau SEMA urusannya Pak Julius. Pak Julius saya Enggak, tentang bantu. Rudi ini loh Pak, kan mereka pegang Rudi nih sekarang. Itu Oke. kan apa yang diharapkan gitu ya Bu Retno ya? ya, ya. Jadi Mm-mm. apa yang diharapkan misalnya dari ini kami diminta mengurus perpustakaan Rudi. Apa yang diharapkan dari SEMA gitu? Apakah sekedar upload, terus upload itu apakah ada kuantiti atau bagaimana Target ya, gitu loh? targetnya apa gitu. Targetnya apa gitu Pak? Mm-mm. Ya, ini spirit yang kita pakai di awal ya Bu, waktu kita mengusulkan untuk mendirikan cabang di Tangerang adalah kita semua sejajar ya Bu, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, apalagi yang pengurus inti itu malah pelayan gitu ya. Kita memastikan ini berkelanjutan, bisa dinikmati oleh banyak teman-teman baru. Nah, platform atau Rudi ini adalah satu ruangan bersama, tapi bentuknya digital, rumahnya teman-teman KPKS. Siapapun yang di KPKS Tangerang ini adalah pemilik dari rumah tersebut. Library itu adalah salah satu ruangan yang kuncinya dikasih ke Angkatan 8. Nah, rumah ini karena sifatnya milik bersama, boleh diisi mebel, apapun, lemari, semuanya itu oleh yang pegang kunci. Jadi Bu Retno dan kawan-kawan itu berhak mendekorasi ulang, eh, memikirkan ulang kalau perlu ya sampai ke dasarnya kalau memang itu untuk kebaikan di zamannya Bu Retno sekarang ini yang paling cocok. Kami di awal punya ide, oh rumah digital mungkin bisa membantu banyak hal di teman-teman yang belajar KPKS. Karena kami sendiri waktu itu mengalami hal-hal yang boleh dibilang pain factor ya, atau hal-hal yang membuat kita sulit gitu untuk ini. Nah, dengan adanya ini apa nih yang bisa dipakai? Nah, waktu itu kita berpikirnya ya kalau mengerti, misalnya kita punya gadget gitu, fasilitasnya banyak, di Rudy anggaplah gadgetnya itu, ya mau dipakai yang bagian mananya terserah dari masing-masing angkatan. Kami bukan akan mengatur, oh harus begini, harus begitu, tidak. Justru kita malah kaget atau lebih happy ya dalam arti hasilnya kalau nggak terlalu diatur seperti itu, Bu. Nah, waktu Bu Rosa itu benar-benar pemikirannya beliau, originalnya beliau gitu. Kalau kita malah bilang harus begini, harus begitu, aduh, hasilnya bukan jadi milik kita, Bu. Jadi miliknya seseorang atau individu tertentu di organisasi itu. Ini beda banget. Kita spiritnya adalah bukan begitu. Oke. Karena saya lihat tadi dari penjelasan Bapak ya, karena saya cuman kalau buka perpustakaan tuh kemarin untuk pelajaran aja sih. Ya lihat-lihat gitu, oh ada artikel ini. Kemudian kalau Bu Rosa dan tim itu sampai indexing, kemudian cari kata kunci. Nah, mungkin itu untuk bagi kami itu udah bagus banget gitu loh. Hmm. Saya belum kepikir yang lebih advance dari itu gitu. Jadi mungkin di tim kami ini kami mau nerusin gitu seperti yang dilakukan oleh Bu Rosa gitu.
Mungkin kemarin waktu angkatan 7 ada vakum, jadi artinya apakah pas vakum kemarin tidak ada penambahan artikel selain pengajaran gitu? Atau Bu Rosa tetap nambah-nambahin kemarin? Eh, Saya terus terang saya nggak nambahin, tetapi Mm-mm. ketika misalkan angkatan 7 punya kegiatan gitu webinar, lalu ada pengurus KPKS yang minta bantuan saya untuk menambahkan di situ, Oh, menambahkan di perpustakaan. Walaupun jujur dalam hati saya berpikir sebenarnya harusnya kan angkatan 7 mereka udah ada dilatih waktu itu, mereka yang masukkan begitu, jadi nggak minta saya, tapi nggak apa-apa. Sebentar sih memasukkan itu, cuman sebenarnya jalurnya kan nggak gitu karena udah diserahkan. oke. Ya. Jadi artinya nanti setelah ini Pak Anta, Pak Anta ini kan mungkin referensinya banyak gitu, melihat suatu artikel atau suatu Mm. yang menurut dia baik gitu. Nah mungkin saya minta mungkin untuk Pak Anta, tapi mungkin Pak Anta juga udah ngerti gitu. Mungkin yang prinsip-prinsipnya aja, kalau yang di Rudi itu harus bagaimana artikelnya gitu kan. Mungkin harus cek recheck atau ada kemarin itu hak cipta yang, nah yang model-model gitu. Nah pokoknya prinsip-prinsip apa yang harus kita pegang pada saat kita memasukkan itu. Kemudian kalau nanti bagaimana memasukkannya, mungkin nanti saya minta bantu Pak Erik supaya kami bisa dilatih gitu aja kali ya Bu. Soalnya aku juga Pak Anta, gimana Pak Anta? Kalau dari saya sendiri waktu pas diminta sama Pak Abdul waktu itu untuk bantu di perpus, sebenarnya berangkat dari saya pakai coba ngecek di perpustakaan Rudi. Memang secara kalau misalkan untuk referensi secara mata pelajaran gitu ya, sebenarnya memang apa yang disampaikan dosen di kelas sudah ada di Rudi sebenarnya secara keseluruhan sudah ada di situ. Cuman ada kalanya ada referensi-referensi yang menurut saya harus ada di situ, terutama memang apalagi kita sebagai gereja Katolik gitu ya, referensinya kan luas, literaturnya luas. Yang itulah yang ketika saya misalkan ngecek di umum itu masih menurut saya masih kurang referensi yang padahal kalau referensi itu ada bisa lebih memperkaya seluruh angkatan sih, bahkan hal yang saya rasain ya ketika ngecek perpustakaannya. Itu aja sih yang agak kepikiran di saya, karena kebenaran saya di Ordo Dominikan juga megang seksi studi dan kajian sebenarnya. Jadi memang ya udahlah sekalian aja tak garap gitu, kalau misalkan untuk referensi ya karena kita masih satu komuni lah ibaratnya, nggak apa-apa lah kita berbagi ilmu gitu kan. Apa yang saya ada di Karisma Ordo bisa saya bagikan juga ke teman-teman KPKS kan. Pikiran saya waktu itu gitu sih waktu pas Pak Abdul minta waktu itu. Ya, oke. Cocok ya Pak. Mantap. Aduh, ini luar biasa ini ya, Bu Rosa, kita dikirim Ya. oleh Tuhan langsung ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan ini. Jadi Pak Anta, nanti kalau memang Bapak anggap ini sekalian jadi pelayanan Bapak ya, saya sungguh, senang sekali Pak Anta kalau ini bisa terjadi. Memperkaya library kita berarti memperkaya juga para peserta dan alumni KPKS. Dan itu warisan yang luar biasa ya. Dan tadi mengenai intellectual property atau copyright, ini juga kita harus minta izin resmi. Misalnya ada surat, nanti kita bisa atur dari kesekretariatan untuk bikin surat resmi atas nama Romo Lukas gitu ya. Minta izin boleh ditaruh di library kita dan sebagainya. Itu prosedur itu kita harus ikuti, ya kita ikuti. Oke, paham. Ya, oke. Luar biasa. Oke. Itu dari Ordo Dominikan ya, betul ya Pak? Betul.
Oke. Setiap ordo ini kan ada keistimewaannya masing-masing nih kalau spiritualitasnya ya. Iya Pak. Sama link ke ini ya, ke berbagai sumber Katolik yang lain yang sudah ada gitu, yang tidak perlu di reinvent the wheel lagi ya, nggak perlu menemukan roda lagi, boleh aja itu. Terus termasuk juga katekismus dan lain-lain ya, Hmm, Oke. kan banyak ya, gitu. oke. Ya, Ini jadi Bu Retno udah senyum-senyum loh, Rosa udah nggak tegang loh ini. oke, dah ya Pak. Eh, terima Hmm. kasih Pak Anta buat kesediaannya. Siap. Nanti jadi Nah, soal saya juga masuk-masukin, senyum. ntar aku minta tolong Pak Erik ya. Jadi atau kita dibuka akses untuk bisa masukin gitu ya. Nah, kalau itu apakah perlu ada persetujuan dulu bahwa ini boleh masuk Rudi atau tidak gitu Pak? Pak Erik, Itu kewenangan dari yang nanti handle perpustakaan ya. Oh, oke. ya. Biasanya Bu Rosa kasih akses untuk level-level, ada levelnya. Hmm. Boleh ngapain aja anggotanya perpustakaan, tim perpustakaan itu, dan yang paling tinggi tentunya adalah Pak Anta ya dalam hal ini. Ya, jadi artinya udah persetujuan dari Pak Anta aja gitu Pak. Oke, ini dimasukkan ke Rudi gitu loh Pak, maksud saya. Kan bagaimanapun Rudi itu punyanya KPKS gitu loh. Nanti ada sesuatu kita mungkin mungkin ya apa oh, harusnya ini tidak masuk ke sini gitu. Nah, itu wewenang siapa, Pak? Ya itu kalau di buku kan nihil obstat atau gimana ya. Seandainya ada keraguan seperti itu atau pertanyaannya mau sekaligus, nggak setiap kali masuk ke nanya gitu ya. Bisa aja disiapkan misalnya list, terus oh besok atau minggu depan kita mau masukkan, kirim aja ke pengurus, nanti melalui Pak Erik kita channelkan ke Romo biasanya ya, Romo Lukas yang akan mensortir gitu. Hmm. Jadi apakah harus Romo Lukas? Mungkin nanti kalau udah terlalu banyak, overloaded gitu, kita selama ini kolaborasinya itu adalah Romo Joseph, Romo Lukas, sama Romo Hadi Jantan. Itu Ya, tim yang bisa kita tanya nanti kalau memang nggak keberatan siapa dari salah satu dari tiga ini yang eh, punya kata akhirnya lah. Biasanya sih kita ke Romo Lukas dulu sebelum dia serahkan ke yang lain. oke. Ya, ya cukup jelas. Mhm. Iya, Pak Anta Selama begitu. ini sih Pak nggak belum pernah sih ada seperti itu selama Betul. ini ya, karena materi yang saya ambil itu banyak jurnal-jurnal yang memang saya ambil dari Universitas Katolik yang memiliki Fakultas Teologi. Hmm. Jadi sudah pasti ya pasti Katolik lah begitu. Jadi memang dari tim perpustakaan itu harus yakin bahwa itu adalah sumbernya memang Katolik. Hmm. Ya, waktu itu saya sudah mencoba mendata ya dari mana saja saya ambil. Terus terang kalau Pak Anta ini dari Malang ya, dari Malang itu apa namanya ya, universitas yang tempatnya Pak Paskalis itu banyak sekali, itu saya dapat tuh dari situ jurnal-jurnalnya, dan eh, luar biasa bagus-bagus. Eh, Kalau umpamanya kita asumsikan sudah 2 tahun, berarti ini udah 2 tahun berarti Pak. Terakhir kita launching itu kalau saya nggak salah November 2021 ya Pak. November 2021. Terus terang saya menyayangkan ini rekaman launching itu hilang ini. Saya nggak tahu sama siapa. Saya tanya Erik nggak ada, nanya siapa nggak ada. Rekaman Oh, launching yang dengan Bu B dulu loh Pak. oke. Eh, Ya. Pak Leo juga nggak ada ya? Pak Leo Eh, biasanya Itu kan yang pegang tim IT ya sebenarnya ya. Pak Leo. Sebenarnya kan itu kan cukup detail waktu itu keterangannya. Jadi maksudnya itu bisa diwariskan gitu, sehingga kan nggak perlu diulang-ulang lagi jelasinnya sebenarnya. Tapi ya Betul. sudahlah. Mm-mm. Ya, Masuk ke ini ya, bisa juga dimasukin ke library-nya ya.
Dulu rencananya begitu, tapi kan tidak dilakukan gitu. Sehingga Hmm, kan harus diulang-ulang. Waktu itu Jadi ya, kayaknya masih Pak Kris ya handle ya. Kan ya, itu kegiatan saya banyak Pak Kris. Jadi saya masih waktu itu bukan di IT yang handle, bukan urusannya di IT, tapi di semanya si Pak Kris ini yang handle. ya. tapi Kemungkinan Pak Erik udah di IT waktu Nah, itu. Erik sampai bagian ini backup bagus waktu juga itu. sih Bu Rosa. Kalau Iya, seandainya harus diulang lagi, ya apa enggak boleh lah, buat. enggak Hah? lah Pak, enggak mau. Nggak mau. Berarti Enggak nanti lah. Bu Retno sama Pak Anta aja bikin, tapi poin-poinnya. Ya, iya. Jadi eh, begini, yang penting saya menindaklanjuti apa yang dikatakan tadi sampai izin Romo segala macam. Biasanya sih nggak seheboh itu gitu. Nah, betul. yang malah yang penting ini dari perpustakaan ini adalah menurut saya kita kan mencoba kemarin tuh menetapkan standar, misalkan buku atau jurnal. Bagaimana cara menampilkan di situ, membuat apa ya daftarnya tuh seperti apa, urutannya seperti apa. Nah, mungkin seperti itu kita sepakati dulu. Maksud saya jangan umpamanya itu sebenarnya juga yang saya minta di angkatan 7. Jadi seragam gitu loh Pak. Jadi kalau umpamanya jurnal gitu, judul, tahun apa segala macam, ya itu terstandar lah seperti lazimnya perpustakaan. Jadi ya sebaiknya itu kita mengikuti. Kecuali kalau memang mau diubah, berarti mengubah semuanya gitu. Ya, betul. Gitu ya Indexing Pak ya. sistemnya itu harus Ya, sesuai. sistemnya itu harus sesuai begitu. Jadi Ya, saya sebenarnya dulu sudah mencoba ya, saya masih punya filenya, misalkan jurnal, video, standarnya yang sudah ditetapkan seperti apa. Lalu ada juga, dulu kan modelnya ada gambar, ada buku dan seterusnya. Kalau umpamanya buku, tadi kita harus minta izin tuh tidak pernah sih dilakukan. Umumnya misalkan kayak Katekismus Gereja Katolik itu PDF-nya beredar kok. Ya, ya, asal kita rajin nyari ya kita boleh letakkan di perpustakaan. Karena itu secara di internet juga beredar apa gratis gitu. ya, Lalu kayak dokumen-dokumen gereja, buku-buku kayak gitu. Ya, jadi yang penting mungkin pertama diperhatikan adalah standarnya sama dulu ya. Lalu tadi Pak Anta mengatakan ada apa namanya file-file yang memang mau dimasukkan silahkan ya. Di perpustakaan itu sudah ada kayak folder-foldernya. Nah, sebaiknya itu diikuti. Misalkan itu apakah itu bagian katekese. Kalau nggak salah ada 10 dulu ya. Saya sendiri sudah lupa Pak. Boleh mungkin kita lihat sama-sama mungkin ya. boleh tuh share Boleh screen. ya. Saya izin ya buka ya. Dan kalau nggak salah 500 lebih ya Bu ya waktu itu. Total semua yang masuk. Sudah lebih hampir 1000 waktu itu Hampir Pak. 1000, benar. Ya, Luar biasa. hampir 1000 waktu itu kebetulan pandemi ya waktu itu dan jurnal-jurnal itu agak banyak dan tidak semua jurnal memang yang melelahkan itu, tidak semua jurnal. Jadi memang dulu itu yang saya lakukan, saya buka dulu misalkan yang banyak juga itu kalau saya nggak salah ingat tuh Santo Thomas Medan itu juga punya fakultas psikologi dan bagus ya Hmm. dan bagus. Saya katakan bagus ini artinya relevan dengan kuliah kita. Ada topik-topik gitu yang relevan dengan kuliah kita. Makanya itu yang saya sebut bagus. Jadi secara garis besar dulu itu saya masuk ke web mereka, lalu saya lihat jurnal-jurnal itu memang secara umum saya lihat dulu judulnya, yang mana yang kira-kira ya pakai feeling sih, yang mana yang kira-kira kena gini. Nah, saya mulai tanda-tandakan itu saya download dulu gitu semuanya. Baru kemudian saya cek lagi abstraknya, ya, apakah benar nggak dugaan saya tadi bahwa dia ini cocok dengan KPKS gitu. Kalau menurut saya tidak, ya, ya waktu itu saya betul baru semester 2 loh di KPKS. Jadi pengetahuannya sangat terbatas memang. Iya. Saya akui sangat terbatas. Eh, jadi yang menurut saya waktu itu, karena takut-takut juga ya, takut ini jangan-jangan bukan materi Katolik atau apalah begitu, nggak nyambung ya kan. Jadi yang menurut saya tidak waktu itu memang saya keluarkan dari daftar saya. Lalu yang benar-benar terpilih itulah akhirnya yang saya masukkan ke perpustakaan kita. Mungkin kita coba lihat dulu ya sama-sama ya. Mungkin Pak Anta udah pernah lihat ya perpustakaan garis besarnya udah tahu ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi.
Iya, sudah tahu. Oke, sudah tahu ya. Sebentar. Jadi ini memang ini ada yang kuliah dan seminar KPKS. Jadi sebenarnya yang milik KPKS beneran tuh kan ada di sini ya. Iya. Ada di Mm-mm. sini. Nah ini yang kegiatan internal non kuliah. Jadi di sini ada kumpulan webinar-webinar yang mulai didokumentasikan waktu itu mulai dari ini yang angkatan 5 punya ini. 2021 ini angkatan 5 ini saya yang masukkan semua sampai ini kemarin nih yang Agustus 2023. Ini jadi sebenarnya kita bisa lihat di sini siapa gitu yang memasukkan intinya begitulah. Ini satu di sini saya kasih contoh satu ya biar kita punya standar begitu. Saya ambil aja misalkan seminar ini webinar. Saya juga lupa ya, kita lihat aja webinar humor ini misalkan. Ini nih folder ini biasanya. Lalu di dalamnya ini termasuk flyer. Jadi SEMA pun bisa lihat flyer kami dulu seperti apa, presentasi webinar waktu itu seperti apa. Lalu ini ada rekamannya di sini. Ini rekaman kalau enggak berarti ini nih video, ini makalah. Nah, ini video kalau ini. Video atau apa ya? Sebentar ya. Kalau di Apa atas ini namanya? kok tidak terbuka ya. Bentar. Mana tanda bacanya? Kok tidak terbuka ya sekarang? Diklik PDF-nya mungkin. Oh, iya. Dia kayaknya langsung ke download ya. Sebentar, Oh iya. harusnya tayang di sini ada mikroskopnya. Sebentar. Coba saya buka yang misalkan ini flyer, ini video. Nah ini berarti ada yang nggak masuk tuh di situ. Ini jadi Oh. kalau video tuh bisa diambil langsung. Nah ini dia punya PDF. Saya masuk tuh Sis Rosa kebuka ya. ada YouTube punya ininya. Iya, nggak tahu apa gangguan internet, nah nggak tahu dah. Ini dia punya apa namanya Slide-nya ya. presentasi slide-nya waktu Mm-mm. itu. Jadi kita dokumentasikan di sini Bu sehingga apa yang dikerjakan itu tercatat, terdokumentasi dengan baik lah di perpustakaan ini wadahnya ada gitu. Ya, ini mulai dari SEMA 5 waktu itu Pak Is yang Santo Yosef yang terlupa itu. Iya, luar biasa Ya. ini ya kekayaan yang Iya, sayang banget kalau nggak ada yang teruskan gitu. iya memang. Jadi ini yang tadi yang folder pertama ya. Ini yang folder berikutnya ini yang kuliah-kuliah. Jadi ini pun sebenarnya kan ini udah saya kode ya. 0101. 01 ini semester 1. Bentar, saya kok jadi lupa ya 01 01 jadi lupa saya. Ada kodenya nih dulu semuanya nih sampai kita ini sampai 24. Oh no. 01 ini yang intern kita. Mm-mm. Pokoknya nih kuliah pertama 01 lalu mempertanggungjawabkan iman Katolik dan seterusnya. Yang perlu dikerjakan oleh nanti yang pegang perpustakaan berikutnya adalah misalkan sekarang ada dosen baru ya Pak Is ya? Dosen baru. Kayaknya kalau yang semester lalu kan ada tuh yang gantikan Romotinus siapa ya? Ya, pastinya ada sih saya. Ada kan ya? Nah, Ada, itu selalu kan ada. belajarnya kredo. Nah, harusnya
angkatan itu memasukkan materi kredo di sini menurut versi dosen mereka. Jadi ini kalau dilihat kan berarti kan nggak dikerjakan, karena ini sudah 2 tahun di sini loh Pak. Benar. Ya kan? Berarti kan nggak dikerjakan. Folder ini nggak pernah diisi lagi sejak 2 tahun. Jadi gini Bu Retno, maksud saya. Di sini dulu yang mengajar kami 2 tahun yang lalu itu adalah Romotinus ini. Nah, beliau ini kan sudah tidak mengajar lagi. Ini saya masukkan kan materinya angkatan 6. Jadi sebaiknya sebenarnya angkatan 7 juga masukkan di sini yang ngajar siapa gitu. Sehingga angkatan 8 bisa lihat. Kami masukin Bu, tapi Itu kan di jadi- foldernya angkatan. Saya nggak iya bicara di angkatan. foldernya Kita angkatan. bicaranya yang perpustakaan, Bu. Gitu. Kalau Dimasukin ke angkatan kan perpustakaan cuma juga ya. angkatan ibu yang bisa lihat. Iya, iya. Bisa diwariskan pada angkatan berikutnya gitu. Oh, oke. Jadi Iya. yang ada di folder angkatan kita harusnya masuk ke perpustakaan juga gitu ya. Betul, betul. Jadi ini seperti ini. Ya, jadi saya memang waktu itu membuat standar seperti ini, ada nih angkatan berapa, tahun berapa gitu. Kayaknya yang kemarin itu pernah tuh Pak Julius pernah WA saya minta tolong masukin kuliah siapa ya waktu itu Pak Julius ya. Saya lupa. Kuliah mungkin kita bisa lihat sini 2 tahun, 2 Yang tahun. kredo itu Romo Nah, ini nih, Rudi. yang 1 tahun nih. Ini berarti ini 1 tahun lalu nih diisi nih. Kayaknya yang ini deh, yang Pak Julius. Jadi bisa dilihat di sini, Bu. Nah, dulu ketika angkatan 4 kuliah, yang ngajar itu adalah Monsinyur Vitus, ya kan? Kemudian di angkatan 5, ya, angkatan 5 dan angkatan 6 ini yang ngajar ini Romo Pur. Nah, jadi ini ketika angkatan 5 ini mulai berubah. Kenapa saya tidak masukkan angkatan 6? Karena masih Romo Pur. Jadi maksudnya seperti ini, kalau misalkan ya mata kuliah ini nanti ada pengajar baru, sebaiknya itu dimasukkan gitu. Jadi sehingga ini bisa diwariskan, orang tahu oh Injil Lukas ini pernah yang mengajar ini materinya kayak begini gitu. Terdokumentasi di sini. Gitu Pak, siapa Pak Ananta ya? Pak Anta. Pak Anta. Aman. Aman ya Pak Anta. Jadi ini yang untuk Nanti dikumpulin dulu materi-materi kemarin yang belum dimasukin. Iya. Iya, selain itu bukan cuman itu Pak Anta. Mungkin saya juga Mhm. menghimbau Bapak menghubungi angkatan 7 untuk memasukin materi kredo ke sini. Minta pada angkatan 7 karena itu dulu yang saya lakukan. Saya dulu minta ke angkatan 4, minta ke angkatan 5. Karena waktu itu saya tidak kenal, lalu saya memang sering minta bantuan Bro Leo sama Pak Kris, kontakin dong, cariin tuh. Saya butuh ini, butuh itu gitu. Oke. Ya. Itu yang untuk kuliah. Jadi ini kan 01. Jadi ini 01 ini untuk yang intern KPKS, 02 ini yang umum. Ya. Terus terang kalau kita melihat lagi sejarahnya perpustakaan ini adalah versi kedua sebenarnya. Versi pertama waktu itu pernah ada trouble dengan server dan seterusnya, itu hilang. Lalu dirombak lagi dan jadilah versi yang kedua ini. Tapi ya saya bersyukur juga sih itu hilang karena ada proses belajar ya di situ. Sehingga menurut saya ini menjadi ya lebih baik lah begitu, lebih rapi dengan kesalahan yang lalu itu bisa lebih diperbaiki gitu di sini. Lalu ini yang umum, ini kan 02 berarti ini folder 02 kita tahu ini umum. Ini saya buat ada 15 folder. Sebenarnya ini saya meniru dari perpustakaan Obor. Oke. Jadi waktu itu memang saya ngulik-ngulik, lihat sana, lihat sini. Di situ ada folder-folder seperti ini, saya hanya meniru saja. Lalu dengan keterbatasan saya, lalu saya mencoba mengira-ngira sebenarnya, ya mengira-ngira. Di sini nih yang agak, ini kan ini sedikit nih berarti nih kan yang cuman kilo nih. Ini yang tentang kitab suci 24 mega. Berarti ini kan banyak ya ini isinya.
Saya coba klik ya yang luar, yang kitab suci. Nah, ini pun saya bagi lagi di dalam. Ada kitab suci secara umum, jadi ketika saya baca, saya nggak bisa bedakan ini perjanjian lama atau perjanjian baru atau apa gitu. Ya udah, dia bicara secara umum, akhirnya saya buatlah folder ini. Oke. Ya, jadi ini kalau memang dilihat nih 2 tahun ya berarti memang sebelum itu nggak pernah dikutak-atik ini. Kalau dia Oke. ya Pak siapa? Pak Is nih 8 November 2021, kita dulu launchingnya November 2021 Pak Is. Waduh, luar biasa ini. Iya. Kita launchingnya November 2021. Jadi ini perjanjian lama dan Deuterokanonika ini saya gabung foldernya. Lalu ini perjanjian baru ya. Perjanjian baru ini nggak tahu lah, saya klik aja isinya apa ya, macam-macam lah di sini. Nanti November lagi kita rayakan nih Pak Anta, Bu Retno. Iya, ulang tahun Perpus. Ya, Ulang tahun Perpus. Iya. biar orang aware ya, teman-teman di KPKS tahu, iya ya kita punya harta karun ini. Memang iya, dan apa ini aja nih, ini saya buat dari dulu nih, nggak pernah dikutak-atik juga. Kutak-atik masih masih Antar jejak library yang ya. lama. Iya, masih jejak yang lama di sini. Jadi seperti itu. Ini kalau dilihat memang Bu ya Rosa, yang kalau umum saya itu jadi banyak. Bu Rosa, saya bangga loh melihat ini, luar biasa ini Bu. Sebenarnya saya senang, kadang-kadang sedih juga sih lihatnya, kalau sebenarnya waktu itu Pak Kris tuh pernah ajarin saya gimana cara kita melihat orang kunjungin nggak nih perpus. Dulu saya rajin mengintip-ngintip dan memang kayaknya orang nggak punya minat Pak ke sini. Iya, Nggak punya minat. Orang yang senang membaca itu sedikit. betul. Hari ini Pak Erik punya datanya, Bu. Nanti minta Pak Erik presentasi. Data apa Pak? Data yang mengunjungi. viewernya. Viewer tertinggi itu di kategori apa sih yang Oh dilihat? iya. Oh, waktu itu di homili. Iya. Waktu itu di homilinya Monsinyur Anton. Iya, iya, masih Masih itu. masih Dan- di renungan homili, terus Iya. dari kuliah. Iya, dan Baru terus kitab terang suci. saya pun sekarang, dulu saya koleksi itu sampai penuh tuh HP saya, lalu masih saya masukkan ke sini terakhir-terakhir. Cuma sejak saya pegang SEMA memang saya nggak sanggup lagi pegang ini. Nggak sanggup Pak Is, makanya tadi saya katakan secara ini saya ya untunglah bukan Bu Retno yang pegang. Kalau Bu Retno kasihan ya, kalau Pak Anta ya udah nggak apa-apa, nanti silahkan cari timnya. Tapi memang tidak mudah loh, tidak mudah mencari orang yang mau seperti ini. Banyak habis waktu sebenarnya. Ini Ya. garis besarnya mungkin Pak Anta udah ngerti lah ya. Iya, sudah Bu, sudah ada gambaran. Ya, kalau boleh ini saya mau share tentang apa yang pernah saya bagikan dulu di angkatan 7. Nanti terus terang saya nggak kutak-katik ini filenya. Sebentar, mana dia ya? Saya lupa nih Sambil dua-dua. nunggu Bu Rosa, Pak Anta, Bu Retno ya, sama Bu Elka nih, mungkin Pak Erik sama Pak Julius, Pak Warno ingetin ya. Cuma itu satu hal yang terjadi di KPKS itu kan kadang kita sudah senang ada teman yang mau bantu ya. Tapi yang terjadi itu kadang teman yang mau bantu ini nggak komit, itu satu. Kedua, nggak ngikutin arahan dari ketuanya. Akhirnya yang repot itu Bu Rosa sendiri, harus betulin, ya harus kejarin tugasnya dan sebagainya. Jadi ini nanti kita balik Pak Anta, kalau memang dia mau dites Pak komitmennya, Oh, oke. karena Susah, Pak. kalau nggak kasihan Bu Pak Antanya nanti. Problemnya dulu, problem yang paling besar adalah ya ini bukan kampanye ya, masalah etis gitu, masalah etika. Jadi dulu ada kebiasaan anggota tim saya yang memang suka webinar di sana sini, terus dia merekam pakai layar, rekam layar. Jadi rekam layar, terus itu yang mau diupload di perpustakaan. Terus terang saya tolak. Ya, bagi saya itu kayak kita apa ya, itu kan berarti kan mengambil punya orang gitu loh. Bagi saya itu tidak etis. Terus terang itu yang banyak yang saya tolak dulu.
dan akhirnya memang agak apa ya, saya nggak mau pakai kata menyusahkan, agak memberatkan saya sih, karena saya ya kalau umpamanya ya saya nggak tahu menurut teman-teman, tapi menurut saya masih sampai sekarang saya berpendapat itu tetap tidak etis gitu. Jadi kalau webinar orang, kita ikut webinar, terus kita rekam diam-diam, terus kita masukkan ke perpustakaan, itu saya nggak setuju. Tapi kalau itu menjadi dokumentasi pribadi, silahkan. Gitu. Betul. Apalagi seminarnya berbayar ya, itu udah Iya, seperti itulah kadang ya. dan tidak diupload ke YouTube yang publik ya. Betul, iya Ya. kita janganlah KPKS kita harap bersih lah dari segitu. Sampai sejauh yang saya tahu yang 2 tahun yang lalu itu tuh bersih semua dari itu, nggak ada yang seperti itu gitu. Itu yang kemarin yang agak berat ya. Serba salah, teman-teman tuh udah semangat merekam dan merasa udah memasukkan sesuatu yang baru, terus ya tidak disetujui begitu. Jadi dia patah semangat, ya akhirnya ya begitulah. Saya Ya. kira tentang yang folder-folder tadi saya tidak perlu inilah. Ini makanya sampai ini nih dulu nih saya sampai membuat ini ada kode etik segala macam tentang perpustakaan ini. Ya. Karena SOP-nya. masalah itu kan kita Ya. harus jaga juga ya nama KPKS itu. Boleh nanti minta di-share ya, Bu ya. Boleh. Ya, ini sebenarnya file lama. Ini ketika waktu itu saya berbagi pada angkatan 7. Oke. Ya. Jadi nanti Boleh juga Kalau dengan memang ya di- yang rekaman yang Monsinyur Anton ini memang ini yang sempat dulu saya minta izin secara langsung pada Monsinyur Anton, saya waktu itu email beliau dan ini disetujui KPKS boleh pakai begitu. Jadi kalau yang untuk rekaman Monsinyur Anton itu kita udah punya izinnya. Lalu sejujurnya saya sendiri agak lupa apa yang saya tulis dulu. Ini sumbernya ya, e-book itu biasa yang saya masukkan adalah dokumen gereja, itu udah dipublish umum begitu. Tapi juga tidak semua dokumen gereja. Saya lihat itu kemarin ada yang saya pilih adalah dokumen gereja yang saya rasa perlu, yang saya kira waktu itu berkaitan dengan KPKS. Jadi sekali lagi itu adalah pengetahuan saya ketika saya masih semester 2 di KPKS. Ya, benar Pak Is, baru semester 2 loh di KPKS ya waktu itu ya. Tapi S2 di bidang lain ya. Jadi ini bentuknya itu ada e-book, ada gambar ya. Gambar ini yang masih agak minim ya. Gambar ini tadi idealnya misalkan gambar orang kudus, misalkan saya nggak tahu, contoh aja, misalkan Petrus pegang kunci, kata kunci kerajaan surga. Lalu ada filosofi apa di sana? Sebenarnya cita-cita saya dulu tuh kayak begitu gitu loh. Bukan cuma sekedar gambar, tapi di bawah tuh ada ceritanya. Jadi orang seneng kan lihat gitu loh. Ini yang sampai sekarang tuh saya sendiri tidak mampu mengerjakannya Pak Anta. Ya, nggak mampu. Oke. Ya. Insya Allah bisa angkatan SMA yang baru. Ya itu. Jadi itu kan kita banyak ya, gereja Katolik kayak tradisi, kayak lukisan apa gambar-gambar itu, dan banyak sebenarnya gambar-gambar itu kan di-share. Kita kadang-kadang mau cari gambar apa aja kan bisa, tapi filosofi apa yang ada di gambar itu kan kita nggak punya tuh. Iya. Pak Julius tuh ahlinya gambar. Iya. Ya, yang penting kita tapi kalau kita mengambil seperti itu kita menuliskan ya sumbernya gitu. Saya kira Pak Anta ngerti lah yang seperti itu ya, nggak perlu Aman, Bu. aman itu ya. Jadi sumber koleksi kita itu ada macamnya seperti ini, ada e-book, ada gambar, ada audio, ada video. Nah, ini tentang folder-folder saya nggak jelaskan lagi. Nah, ini dulu jurnal yang banyak saya ambil itu sumbernya. Ini dari Parayangan, ya, lalu dari Sanata Dharma. Sanata Dharma ini banyak. Ya, ada 2 nama jurnal mereka yang saya ambil, jurnal orientasi baru, jurnal teologi. Lalu dari STF Diarkara juga. Ini saya mengambil ini bukan mencuri dalam tanda kutip ya. Saya mengambil ini di web mereka. Jadi saya masuk secara resmi begitu. Kalau di web asumsinya kan itu kan terbuka untuk umum.
ya, Iya. terbuka untuk umum. Nah, tugas kita adalah memilah-milah yang mana yang menurut kita, ya, menurut saya waktu itu nyambung dengan KPKS. Lalu Oke. dari Medan ini Filsafat Sasana Malang, ya. Ini sebagian waktu itu, ini belum selesai saya kerjakan ini. Ini bagus-bagus sekali yang dari Malang ini sebenarnya. Lalu waktu itu saya dapat informasi juga ada dari Manado, tapi ini juga waktu itu saya belum kerjakan. Jadi ini yang saya sampaikan pada angkatan 7 ketika itu. Kalau yang di atas ini, saya yakin saya sudah memilih sampai yang tahun 2021. Ya, saya sudah memilih. Oke. Kalau Pak Anta mau masukkan lagi, silahkan mungkin bisa pilih yang baru-baru. Biasa mereka kadang setiap 3 bulan atau 6 bulan itu pasti ada bukunya, itu ada jurnalnya, ada banyak tumpukannya lah. Ya. Lalu ini waktu itu saya memberi tips sedikit pada mereka bagaimana kita mencari gitu ya, pakai Google Scholar ya, pasti Pak Anta tahu juga. Lalu siapkan kata kunci. Jadi kata kunci ini kalau di jurnal tuh sebenarnya gampang. Kan selalu ada keyword tuh di bawah tuh di jurnal. Iya, betul. Itu pekerjaan gampang. Itu menjadi tidak ada kalau ya nggak tahu misalkan buku atau apa, kalau makalah atau apa gitu yang nggak ada, ya ini yang kita harus baca gitu ya. Lalu yang sedikit kadang-kadang itu yang terjadi, kenapa saya tulis ini yang terakhir ini, kadang-kadang jurnal itu kan yang ditayangkan tuh buku gitu loh Pak. Pada satu buku itu belum tentu kita butuh semua, sehingga kita harus potong-potong. Saya kira Pak Anta juga bisa kan potong-potong PDF-nya, kita ambil Oh, oke. jurnal yang kita butuhkan. Sampul depannya buang saja Pak. Kenapa saya buang? Pertama itu berwarna dan memberi beban pada perpustakaan kita yang kapasitasnya Jadi terbatas. lebih berat ya. Betul. Jadi campurnya saya buang. Nah, ini ada, nanti saya share saja, Pak Anta bisa cermati. Ini standarisasi yang saya terapkan waktu itu. Jadi misalkan jurnal. Jurnal ini contohnya. Jadi baris pertama itu judul, nama pengarang, lalu ada kata kunci. Kata kuncinya di sini nih. Misteri, hidup kekal, Arianisme gitu. Lalu baris kedua ini nama institusi, nama jurnal, lalu kapan dia terbitnya, bulan, tahun. Ini contohnya Pak. Ya, saya kira cukup clear ya. Sekali lagi saya minta ini diestafetkan dan benar-benar standarisasi ini diperhatikan gitu Pak ya, Pak Ismail ya. Ya, karena ini kita harus jaga ini dari awal, karena yang di depan ini udah banyak. Udah hampir 900-an waktu itu. Ya, isinya tuh sudah banyak filenya. Lalu ini misalkan e-book, contoh ini dokumen gereja. Sekali lagi dengan keterbatasan saya menetapkan waktu itu standarisasinya seperti ini. Ini dalam arti kalau umpamanya Bapak merasa atau angkatan berikutnya merasa standarisasi ini kurang tepat, nggak apa-apa, silakan diganti. Tapi konsekuensinya adalah mengganti seluruhnya. Itu ada. Itu dia PR-nya. Iya. Nah, itu dia PR-nya. Gitu. Ya. Lalu kemudian ini untuk gambar, ya, gambar. Ini terus terang yang gambar ini kayaknya cuma ada 1 dan 2 di situ. Ya. Cuman ada 1 dan 2 di di perpustakaan kita. Perpustakaan. Ya, jadi kalau Pak Anta mau masukkan gambar lalu merasa ini sangat minim, silahkan diubah. Ini gampang ngerjainnya karena gambar sangat sedikit. Lebih sedikit ya. Ya, jadi kalau mau mengubah standar ini gampang gitu. Tapi nanti silahkan dicatat gitu sehingga diestafetkan berikutnya enak gitu ya. Nanti angkatan-angkatan lain kalau mau melanjutkan tahu apa standarnya gitu. Misalnya gambar perjalanan Santo Paulus. Ya, misalkan ya gambar apalah gitu ya. Nah, ini juga nih video dan seterusnya. Nah, kata kunci ini sebenarnya yang namanya kata kunci semakin banyak semakin baik.
Jadi kata kunci itu adalah kan di perpustakaan tuh ada kolom searching gitu ya. Jadi kalau orang menggunakan kata kunci itu maka dia akan terpanggil. Jadi Oke. ya, tapi karena memang di sini agak terbatas ya, jadi kata kunci itu memang diletakkannya di atas ini, Pak. Oh, Jadi kayak bareng jadi dengan kata judul ya. kunci itu adalah kata yang tidak ada di judul. Kalau ada di Oke. judul, misalkan di sini ada orang mengetik kata kunci Yudit, ya pasti terpilih karena sudah ada di sini gitu. Iya. Ya, Bang Yahudi gitu, pasti dia muncul. Jadi kata-kata yang di atas ini otomatis sebenarnya menjadi kata kunci. Tapi yang benar-benar kata kunci itu yang kita tambahkan itu di belakang ini. Ya, waktu itu saya sih mencoba ya yang namanya kata kunci itu minimal 3 buah. Ya, jadi semakin apa ya, semakin cocok kata kunci itu kan semakin berguna sebenarnya ya. Iya. Ya itu trik-trikinya di situ, Pak. Lalu ini homili. Homili ini juga ya terakhir saya masukkan tuh tahun 2021 ya. Ya seperti inilah Pak. Kira-kira nanti ini agak Oke. senada, saya kira saya nggak jelaskan lagi, Bapak cukup ngerti lah. Ini dulu standar yang diberikan oleh tim IT ya, Pak Kris, Bro Erik itu, e-book itu PDF, gambar itu JPEG atau PNG, audio itu seperti ini, video ini dengan ini. Ya. Itu mungkin yang Oke. dapat saya sampaikan dengan ringkas. Nanti file ini saya nggak edit-edit, mungkin saya berikan aja begitu ya, apa adanya ya. Iya, iya Bu. Ya, Bu Rosa mau tanya Bu. ya Pak Julius, tanya sama saya Pak. Iya, Apa saya Pak? mau usul ke pengurus ke Pak Anta gitu, tapi saya sendiri nggak yakin ya. Kalau ini kan di KPSKS kan ada juga kan pelajaran kita dikasih tugas gitu ya, misalnya 10 halaman gitu kan ya. Kalau saya ngeliat tuh sebetulnya itu cukup bagus gitu sebagai materi gitu. Nah, apakah itu cocok untuk di perpus kita, Bu? Agak-agak gini ya, agak-agak susah saya menjawab. Kalau saya mengatakan cocok, takutnya ini tergantung dosen ya Pak ya. Kadang-kadang dosen itu kan memberi pertanyaan yang sama dari tahun ke tahun. Contekan. Ya, paham ya Pak ya maksud saya. Iya, 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 iya. Iya, Dosen kita siap nggak? Bapak mungkin jangan tanya saya, tanya dosen gitu. iya, iya. Kalau saya sebagai dosen ya soal di Atmaja ya juga begitu Pak. Misalkan ada ketentuan tuh soal ujian tidak boleh diedarkan, ya nggak boleh diedarkan. Ya memang ya nggak diedarkan, tapi kadang-kadang saya tayangkan juga untuk latihan. Cuman dengan catatan ya mahasiswa tidak merekam, tidak apa gitu. Agak-agak tricky situ Pak. Iya, iya, iya. Kalau waktu itu yang saya ngalamin di angkatan saya itu tentang ini, guru kami kan, dosen kami kan Romo Uut, suruh kita menulis tentang budaya yang kita tahu gitu ya. Nah, budaya yang kita tahu kan tiap orang beda nih. Ya. Nah, itu yang ditulis itu Saya ya sebenarnya ya. pengetahuan pribadi gitu. Jadi waktu itu, wah bagus ini kalau kita punya seperti gini banyak. Iya, sebenarnya mungkin Bapak bisa niru idenya Pak Warno itu. Sama seperti misalkan siapa? Romo Jo. Waktu itu minta kita buat apa ya dulu ya ada PR 2 ya gitu ya, Rik, ya satu renungan, satu apa gitu. Nah, itu kemudian dibuat e-book, Pak. E-book angkatan. Nah, itu bisa di-share ke angkatan lain. Kalau itu tugas yang unik ya, tapi kalau tugas yang reguler, saya sih nggak menyarankan. Iya, iya, iya Bu. Terima kasih. Mungkin nanti Ya, Pak kasihan Hanta dosennya nanti. bisa sambil memikirkan nanti. Iya. Oke, siap. Saya senang kalau umpamanya, sebenarnya saya senang Pak Is kalau ada misalkan orang seperti Pak Anta yang memang benar-benar komit gitu ya mau melanjutkan ini ya happy banget. Jadi lumayan loh dulu ini ngerjain ini saya sering begadang sampai malam gitu.
Apalagi ketika itu sempat buyar, hilang semua ya, dan harus mulai dari nol. Kalau boleh nangis, nangis, tapi kan nggak boleh, harus kerjain gitu. Ini library ini saya lihat perubahan ini Bu Rosa bertumbuh luar biasa. Sungguh ya, saya ngelihat justru dengan menerima tugas yang nggak tahu berapa berat di awal, tapi Bu Rosa ini luar biasa perkembangannya dan kita salut salut banget dari tim IT maupun dari pengurus inti semuanya salut lah gitu. Dan Bu Rosa ini tinggalnya nggak deket loh, tinggalnya di parokinya di Jakarta Selatan gitu, paroki saya dulu waktu kecil. Jadi intinya ya itulah setiap individu di KPKS itu sebetulnya punya talenta yang Tuhan kasih. Nah, Bu Rosa ini ambil maksimal nih untuk dilaksanakan talentanya itu. Jadi kita tunggu nih angkatan 8. Ya, angkatan 8, iya. Ya, mudah-mudahan. Boleh Pak Anta, nanti kalau umpamanya ada sesuatu masalah teknis begitu, boleh tanya sih. Ya. Ya. Kita timnya lengkap ya Bu Rosa ya. Jadi Apa? secara perpustakaannya Bu Rosa adalah yang tepat. Secara IT di sini ada Pak Erik, ada Pak Julius, Bu Elka juga ada Pak Suwarno ya. Secara konten, secara pemikiran gitu ya. Jadi mungkin apa yang udah bagus diteruskan, yang mau Iya, sayang diimprove. kalau enggak, sayang. Betul, betul. Sayang banget. Memang challenge-nya itu adalah estafet. Iya. Suatu organisasi ataupun misalnya entrepreneur ya, pengusaha-pengusaha yang keluarga itu yang bisa meneruskan di atas 3 generasi aja jarang. Iya. Jadi kita sesuatu tantangan yang nyata, tetapi karena Bu Rosa bikinnya sistem, sebetulnya lebih mudah untuk meneruskan. Terus Yang sulit Iya. itu kalau nggak ada sistem. Saya sih kalau boleh menyarankan sebaiknya ini mengajak angkatan 9, jadi nanti Iya. nggak gagap. Ya, jadi nggak kaget Bu, estafet. Betul, Udah mulai betul. jalan lah, udah. Ya, paling Iya. enggak juga orang yang diajak itu tahu gitu ada perpustakaan, dia mulai sounding gitu pada teman-temannya, tahu loh KPKS punya gitu. Bu Rosa nanya lagi, Bu Rosa. Boleh Pak, takut saya ditanya Pak Yulius. Saya lupa pengen nanya apa. Ntar skip dulu. Loading ya Pak. Oke. Ya. Oh ini Bu Rosa, udah ingat. Ah, Kan kita sekarang ada wacana untuk perpustakaan ini kita menjadi konsumsi umum. Menurut Bu Rosa bagaimana itu? Karena kan konten-kontennya kan Bu Rosa lebih paham detailnya. Iya, saya tidak setuju sih Pak. Kenapa? Itu karena itu kan folder yang pertama itu memang foldernya KPKS ya. Materi-materi kuliah kita, apa iya benar Bapak mau share materi kuliah kita secara umum ke umum begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kan ada 2 folder besar. Kayak Ya. kalau Bapak kita masuk perpustakaan ketika launching dulu saya katakan nih ruang kiri nih. Ruang kiri ini punya KPKS nih semuanya nih. Ya, materi-materi kuliah, webinar-webinar kita. Begitu Ya. Bapak Ibu belok ke kanan, nah ini umum semuanya. Umum semuanya ini sebenarnya itu pun bukan milik kita loh Pak sebenarnya. Iya. Ya, karena itu umum itu kan Diambil. kita dapat dari internet juga gitu. Ya. Kalau gitu pertanyaannya balik ke Pak Erik, belok ke Pak Erik. Apakah mungkin yang foldernya milik KPKS itu hanya bisa kita atur, kita setting, hanya bisa dibuka kalau orangnya login gitu? Apakah mungkin itu Pak Erik? Kalau itu kan memang standarnya kita harus login dulu ya dari Semuanya login. ya. Ya, tapi kalau tadi dengan idenya ada folder yang untuk umum, ada folder yang harus login gitu, apakah mungkin Pak Erik? Tanpa login itu memungkinkan ya, seperti saya buat sekarang ini ya. Jadi nggak perlu login, perpustakaan itu saya buka nih saat ini. Itu internal kita aja saat ini. Selesai Iya. meeting, saya Iya. hapus lagi, saya matikan. Iya. Saya melihat seperti ini loh Pak. Maksudnya kita bisa memberikan publikasi juga KPKS itu seperti apa ke umum.
tanpa orang itu perlu login. Kita bisa berikan link yang ada di suatu folder lah. Kalau mungkin kita bilang ini forum atau mungkin bahas mengenai kayak Pak Is tadi ada sempat bicara mengenai orang tanya jawab seperti ini, mungkin kalau KPKS bisa memberikan suatu jawaban berdasarkan apa yang kita terima dari pelajaran, mungkin itu akan memberikan suatu interaktif juga ya ke masyarakat bersama kita juga. Yang tentunya mesti harus ada pembimbing dari Romo juga. Tapi itu fungsinya kita lebih ada fungsinya bahwa kita sebagai KPK, lulusan KPKS itu bisa bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan yang mungkin umat tuh, oh saya ragu nih kemana nih, saya mau bertanya ke Romo siapa yang kompeten gitu kan agak. Kalau memang bisa diberikan wadah semacam forum yang terbuka itu memang bagus. Tapi memang kalau seperti kayak yang saya sebutkan tadi untuk perpustakaan itu karena ada masalah materi dan sifatnya itu istilahnya membership ya, itu agak sedikit mungkin kurang tepat kalau kita buka secara umum. Tapi kalau usul-usulan yang misalnya bisa diakses tanpa perlu login, ya saya memberikan contoh itu bisa diterapkan di Rudi juga. Tujuannya seperti tadi itu yang saya rasa itu bagus juga ya. Kita buat forum, kita buat kembangkan juga, mungkin ada ide, ada yang bisa dipublikasikan dari perpustakaan juga, mungkin ada beberapa artikel yang bisa dipublikasikan ya, itu lebih bagus juga ya, bikin aktif ke peserta juga. Oh ini ada yang artikel yang baru sih yang bisa dilihat. Nah itu fungsinya publikasi lah, yang memberikan informasi ini ada news baru nih, terbaru nih, seperti itu Pak Julius. Ya maaf Pak Erik. Jadi kalau kita ingin ada 2 opsi untuk membuka perpus, artinya itu folder yang sekarang ada itu kita harus di root-nya kita pisah ya. Kita harus pisah dari root ya. Kalau perpus sih nanti akan saya tutup lagi sih. Sebenarnya ini cuma contoh aja tadi maksudnya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada cita-cita sebagian itu untuk umum, sebagian untuk hanya alma mater gitu. Nah itu kita harus bikin 2 folder perpus ya. Ya nanti kita bisa buat kursus sendiri ya. Misalnya untuk publikasi kita berikan nama publikasi KPKS itu, atau mungkin warta KPKS atau gimana yang sifatnya lebih bisa diterima umum. Jadi nggak perlu login sebagai KPKS, itu bisa kita terapkan di Rudi. Tadi saya ketemu metodenya, mungkin itu lebih bisa membantu juga ya untuk kita arahnya mewartakan juga kan internal, tapi emang terbatas dengan semacam apa ya, kayak seperti yang Pak Is tadi utarakan. Saya merasa wah ini challenge juga nih, ada orang mau nanya selain gereja atau Romo kan mungkin dia apakah Bunda Maria itu misalnya lahir di mana atau gimana, itu kan ada semacam bekal materi yang kita punya peroleh dari KPKS. Ya mungkin nanti ada bagiannya dari Mbak Retno, mungkin ada timnya lagi yang mungkin mau membuka wadah baru, misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang mungkin di bawah naungan seorang Romo itu akan lebih bagus lagi, memberikan interaktif yang lebih luas ya, bukannya perlu apa, tapi kita ada unsur publikasinya gitu loh keluar. Oke, Pak Erik, thank you. Oke. Pak Julius, Iya Ibu. ikut nimbrung ya. Iya. Saya nggak tahu kenapa mau membuka Rudi ini untuk umum. Kenapa tidak memanfaatkan medsos atau fasilitas yang lain seperti web yang pernah dibuat oleh Pak Julius itu. Kalau ada forum dan seterusnya. Rudi ini setahu saya ini kan kita masih memakai aplikasi yang free ya. Kalau kita buka gitu, ada resiko nggak, misalkan kalau kita buka itu lalu ada orang iseng gitu dikerjain gitu. Ya, betul. Ya, mungkin itu perlu dipertimbangkan loh Pak Julius. Sekali lagi Ya, karena ya. kita memakainya ini masih yang free, keamanannya masih belum
belum kuat lah begitu. Mungkin kalau saya lihat sebenarnya malah web yang Pak Julius buat itu jauh lebih baik sebenarnya untuk publikasi, untuk mempublikasikan KPKS itu apa dan siapa dan seterusnya. Kegiatannya apa saja tuh bisa di sana. Iya, iya, Ibu. Iya, terima kasih. Oke. Oke nih, Bapak Ibu, ini karena acara satu lagi masih ada, yaitu ruang lintas angkatan. Jadi saya yang perpustakaan kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk Bu Rosa, Pak Anta yang bersedia. Sekarang kita lanjut ke ruang lintas angkatan. Nah, saya juga minta dijelasin nih ruang lintas angkatan ini untuk apa, kemudian selama ini kegiatannya apa aja gitu. Karena saya kemarin itu saya buka sekilas bisa terhubung melalui email, kemudian model-model kayak Facebook gitu apa ya? Saya kurang Ya, jelas gitu. Jadi nanti apa yang diharapkan dari misalnya Bu Elka kan mau mengelola ruang lintas angkatan. Apakah jadi tempat ngobrol-ngobrol atau tempat berkegiatan atau tempat apa gitu, Pak? ya, baik. Saya izin share screen ya. Iya, Pak Wardi. Oke, ini saya harusnya share screen-nya dari ini. Saya ke rumah KPKF. Ya, jadi kalau lintas angkatan dulu saya dibantunya sama Pak Kris. Ya, jadi tujuannya itu adalah sebagai wadah untuk mengguyupkan antar angkatan. Ya, mengguyupkan angkatan. Jadi di sini itu ada beberapa ikon. Satu adalah karya KPKS. Nah, karya KPKS itu mirip dengan perpustakaan, tetapi hanya hasil karya dari KPKS, anggota siswa KPKS aktif dan alumni. Ya, jadi dalamnya berupa ada yang renungan, ada yang YouTube, ada yang podcast, ada yang audio, tapi itu adalah hasil karya dari alumni atau mahasiswa aktif. Nah, kemudian ada giat KPKS itu berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di angkatan ataupun antar angkatan. Dan kalau kabar KPKS, ini waktu itu lintas angkatan diminta untuk mengelola news. Jadi misalnya kalau ada seminar, ada apa, itu kami yang taruh ke ini. Kayak ini, ya. Ini dari lintas angkatan yang taruh. Bahwa ada seminar, webinar, dan lain-lain. Itu ada di kabar KPKS. Kemudian ada yang Ibu Retno bilang interaksi. Kalau interaksi itu ada di forum, ada di Rembuk, ada di Wikipedia KPKS. Ini terus terang kami belum berhasil. Ini benar seperti kata Bu Retno bahwa ini jadi forum. Forum itu kayak kita bikin satu topik diskusi. Ya, kita bikin satu topik diskusi, jadi kayak LMS. Jadi kalau kami yang ngajar itu kan kadang ada bikin forum. Forum diskusi mengenai misalnya stunting. Itu gimana ini. Ya udah, semua bisa ini, bisa rembuk di situ. Cuma ini platformnya itu kan tidak seperti WA. Orang harus masuk ke sistem baru ini, sehingga ini sangat-sangat tidak efektif. Ya. Dan mau diharapkan seperti di mana Facebook itu juga susah untuk ini, ya.
Jadi rembuk ini juga sama. Kalau Wibiblika ini kayak Wikipedia. Ini kayak Wikipedia, siapapun bisa masukin itu. Gitu, masukin apa itu mau info, mau apa segala macam itu bisa di ini, dan ini juga waktu itu tidak berhasil dijalankan. Dan Ibu bayangkan zaman itu lagi pandemi, semua orang di rumah saja susah dijalankan. Apalagi sekarang, semua udah pada sibuk, gitu ya. Mau udah jalan-jalan. Iya, oke ya. Jadi ini satu, terus saya akan sharing mengenai laporan saya terakhir untuk lintas angkatan. Ya, jadi lintas angkatan pertama karya. Hasil karya alumni maupun mahasiswa aktif itu karena tidak semua ataupun bahkan hampir semua itu tidak mendapatkan nihil of start, jadi kami itu harus ada proses review. Ya, proses review. Jadi kita terima, jadi ada tim nih, tim dari ini ya, banyak ini ya. Terima atau mencari para alumni yang ada hasil karyanya, kemudian kita lemparkan ke para reviewer. Review itu waktu itu ada Bu Iflin ya, Pak Julius sendiri, Pak Setiawan, Pak Teja, sama Pak Tulus. Jadi setiap hasil karya mereka, kita lempar dulu ke mereka untuk review. Setuju, dimasukin, baru kita publish. Atau ada yang ditolak. Wah, ini nggak cocok untuk dimasukin ke apa ininya KPKS gitu ya, rudinya KPKS itu. Nah, ini total waktu itu 250, tapi terakhirnya itu 300-an. Tapi 300-an itu termasuk podcast dan lain-lain, yang dimana satu podcastnya itu aja bisa beratus-ratus gitu, karena kita masukin dalam bentuk link saja gitu loh, Bu. Jadi tidak tiap podcastnya itu kita ekstrak satu persatu masuk. Nah, kemudian dari kalau sudah publish, ini semua ada di portal itu. Portal yang di sini ya, tadi ya. Itu ya mirip dengan perpustakaan lah. Ya, itu berarti seperti halnya perpustakaan. Jadi di sini karya, ada indeks, ada e-book. E-booknya itu judulnya apa aja gitu ya. Artinya ada katekese. Nah, ini judulnya, ini pada dasarnya yang ini itu apa kayak perpustakaan, tapi ini murni hasil karya ini, hasil karya para alumni. Gitu. Itu juga di indeks, ini dia harusnya masuk mana, masuk book, gambar, video, atau audio. Terus kalau masuknya buku, itu apa jenisnya. Nah, ini biografi kan nggak ada, Bu. Kalau Nolba ini berarti nggak ada. Nggak ada alumni ataupun mahasiswa aktif yang menulis mengenai biografi. Doa liturgi nggak ada, dokumen gereja nggak ada, katekese. Nah, katekese ini ada, keluarga Katolik ada, cuma satu artikel. Kemudian kesaksian yang banyak, nah, kesaksian banyak di sini. Gitu. Itu Pak Warno yang mintain atau mereka memberikan gitu? Dua, Minta ada yang kasih, Pak, ini hasil karya saya, mau dipublish. Ada yang kita minta, Bu, dengarnya Anda sering menulis ya, bisa dong karyanya ada yang mau ditaruh di KPKS gitu. Makanya di sini ada timnya itu, Bu. Timnya apa, dan nanti saya sharekan folder saya. Nah, kayak yang tadi saya bilang terakhirnya itu ternyata udah 337 yang terpublish. Ini ya, terus data entry. Ini yang data entry. Nah, ini yang semua di entry, siapa yang entry, habis itu siapa yang review. Kalau nggak gerak-gerak, biasanya nanti saya akan ingatin. Misalnya, Bu Dewi, ini di sini kok belum review-review, belum selesai-selesai.
harus ke follow up ke Pak Julius atau Pak Tulus misalnya. Nah, itu ini working file-nya. Ini working file-nya. Nah, ini yang summary-nya. Bahwa ada berapa. Nah, kayak gini kan ternyata masih ada 10 yang belum di. Nah, ini tim saya. Jadi ini yang kita akan follow up gitu. Sorry, ini yang kontributornya ya. Terus waktu itu yang menjadi masalah itu adalah rule yang kita set untuk ini, untuk kontributor dan lain-lain. Ya. Jadi saya mungkin lanjutkan dulu ya ini. Nah, nih yang karya KPKS itu harus melakukan finalisasi role masing-masing. Yang namanya PIC itu role-nya apa, review kontributor gitu ya. Dan improve-nya sosialisasi untuk mengundang lebih banyak kontributor. Nah, itu yang tadi Ibu tanya. Ya, mereka Iya. yang kasih sendiri, yang hasil karyanya itu namanya kontributor. PIC itu orang yang ngambil, lempar ke reviewer, reviewers sudah review, dia perbagus lagi. Kalau doc harus dia PDF-kan, kalau gambar harus dia JPEG-kan, gitu ya. Kemudian taruh ke dalam folder lintas angkatan. Nah, terus waktu itu diusulkan supaya bisa menghitung nih ada berapa banyak nih yang masuk klik-klik lintas angkatan. Jadi kita bisa tahu jumlah pengunjungnya berapa. Gitu. Sehingga kita ketahui fitur mana yang paling banyak. Nah, jadi sampai akhir tahun di atas 500 karya tidak tercapai, jadi hanya 300-an ya. Kalau per ini. Tapi kalau itu per total itu harusnya lebih. Karena untuk yang podcast itu ratusan, tapi kita hanya masukin link podcast saja. Gitu. Yang perlu dipikirkan ada acara karya KPKS, misalnya mengundang narasumber, kontributor, dan lain-lain untuk sharing. Kemudian yang kabar KPKS telah mengaktifkan ya, jadi kalau ada acara apa, pengumuman apa, itu selalu diumumin lewat kabar KPKS. Nah, seperti ini ya. Jadi kabarnya ada apa ya. Sama, ada apa waktu itu kan karena pandemi ya. Jadi kita ada doa bersama secara Zoom. Nah, terus kita adakan kegiatan waktu itu. Kegiatannya itu supaya semua angkatan ikut dan harus menggunakan platform Rudy. Kalau bikin acara kan gampang ya, ngumpul-ngumpul gitu ya. Tapi waktu itu disyaratkan bahwa harus Harus masuk menggunakan Rudy. Rudy. Nah, itu. Nah, akhirnya kita bikin lomba foto berayat. Jadi foto hasil karya sendiri atau kelompok, terus dibubuhin ayat. Dan pemanfaatan Rudy-nya apa? Mereka harus masukinnya lewat Rudy. Jadi masukinnya lewat Rudy, nanti kemudian di manage-nya lewat Rudy, kemudian nanti voting juga lewat Rudy, gitu semua. Gitu, ya Bu. Jadi ini untuk ini yang rencana kegiatan, rekoleksi, wisuda, webinar, nah gitu. Dimasukin ke situ ya. Iya. Kayak kegiatan SEMA selama setahun masukin situ ya. Udah Ya ada bisa masukin ke situ untuk ini. Ya. Nah ini yang role of the game. Tugas tanggung jawab kontributor apa? Tugas tanggung jawab PIC apa? Sebagai perantara memfasilitasi tanggung jawab Kemarin Pak apa? Warno timnya banyak dong ini ngerjain kayak gitu. Saya waktu itu ada Bu Dewi, ini timnya di sini. Sebentar ya. Nah itu di timnya di sini. Di sini. Kok nggak tahu list?
Dewi Jadi Dewi ada Suryani. Dewi, Pak Kur, Bu Clara, Pak Kur, Bu Clara itu suami istri, Erik, Erik yang pakai K ya, bukan Pak Erik yang pakai CK. Nah, itu pada dasarnya, ya. Berlima kayaknya. Ini ya, saya balik ke sini. Ya, tanggung jawab masing-masing. Reviewer, ya. Reviewernya, tanggung jawabnya apa? Kemudian catatan. Gitu. Itu aja sih, Bu, untuk lintas angkatan. Pokoknya lintas angkatan, kalau mau dibilang tujuannya adalah mengguyupkan antar angkatan. Itu, Bu. Ya, Nah, oke. iya, Makasih Pak Suwarno. iya. Bu Elka, apa ada yang ditanyakan? Luar biasa Pak Warno. Alah, mau begitu-begitu aja. Waktu itu pandemi, Bu, pandemi di rumah aja. Di rumah aja. Ya, Waduh, nanti saya mesti kita banyak belajar nih dari Pak Warno nih. kita kerjain yang bisa lah Bu ya, nggak kan itu kalau tadi tuh banyak banget itu maksudnya Ya, ya. saya rasa yang paling penting itu adalah tujuan utamanya itu mengguyupkan. Mungkin, tapi catatan harus lewat Rudi. Jadi harus dipikirkan ada kegiatan yang bisa angkatan ikut dan memanfaatkan Rudi. Ya, model Ya, gitu ya. gitu. Terus seluruh kegiatan mungkin bisa lewat Bu LK Umin. Gitu. Nah, tapi beliau harus di training dari Pak Erik mungkin ya. Apa? Ininya ya, pengoperasiannya kayak yang tadi gimana cara masukin ke ini Ya, ya, masing-masing. bentar saya balik ya. Ini mana ini? Yang digital. Ya, cara memasuki ininya. Jadi teknis-teknisnya gitu loh. Jadi perlu dari tim Rudi yang melakukan training. Jadi misalnya untuk publish ini, dia di kalender, agenda gitu ya. Ini kan di sini nggak ada. Tapi kalau saya kembali ke tahun 2021, itu harusnya ada itu. Nah, ini kan. Nah, ada tuh training lah, apalah. Nah, ini doa bersama, doa bersama. Nah, itu kami yang masukin, Bu. Ini semua. Dan ini begitu kita masukin di sini, semua yang buka Rudi bisa lihat. Sudah tahu ada acara apa. Itu dimasukin juga flyer-flyernya gitu ya? Iya, flyer-nya juga dimasukin. Jadi waktu itu kayak mulai dari sini. Terus cara masukin flyernya, itu saya sendiri udah lupa. Jadi harus tanya ke Pak Erik lagi tuh, gimana caranya. Pokoknya tuh agak jelimet sedikit ya, bahwa semuanya harus di-JPEG kan, terus ada ininya taruh di mana dulu, terus baru ke sini, baru di-publish gitu. Tapi begitu publish nanti ya ini, dia muncul di sini juga kadang, di sini Bu, muncul di halaman depan. Homepage-nya ya? Ya, homepage-nya. Nah, itu dulu yang istilahnya yang melaksanakan tugas ini dari tim lintas angkatan. Nah, kalau misalnya Ibu mau mulai ada yang forum,
ya boleh aja Bu dicoba gitu kan, dibikin satu topik diskusi ramai-ramai jam segitu sampai jam segitu masuk ke Rudi ya. Terus coba kita di sini gitu. Nah, Aduh. dulu untuk yang forum ini saya gunakan untuk mengsubmit wujud doa. Jadi KPKS itu kan ada tim doa yang dikepalai oleh Pak Edison. Ya, jadi barang siapa yang mau wujud doa dimasukkan ke sini. Nanti saya download, saya berikan ke Pak Edison untuk didoakan. Harusnya tim doa kalau bisa masuk, harusnya ya bagusnya itu adalah tim doa bisa masuk Rudi sendiri. Ya udah sebelum doa dia buka sini dulu. Ada yang titip doa nggak gitu. Gitu. Nah ini yang dari ini ya, dari ini untuk yang forum. Kemudian ya yang ini kalau mau diaktifkan juga rembuk. Kemudian yang Wikibiblia, Wikibiblia itu saya sendiri belum pernah coba, tapi kata Pak Kris itu adalah kayak Wikipedia. Wikipedia itu kan sebenarnya kita bisa aja mau masukin apa gitu kan di ini kita. Itu aja sih Bu, atau bikin ini kayak saya itu waktu itu bikin apa itu namanya Bu? Bikin acara. Bikin acara. Iya. Kayak yang foto berayat, Ibu mungkin Iya, bikinnya mungkin yang lain. Tapi submission harus lewat Rudi. mm-mm. Ya, waktu itu Jadi saya mengunjungi ada nih, Rudi yang ini gitu ya. lomba foto berayat saya matikan kan Bu. Nah ini nih lomba foto berayat ada 116 orang submit. Hmm. Nah ini semua mereka harus submit lewat portal Rudi. Nggak submit lewat portal Rudi nggak diakui. Gitu. Iya. Iya. Terus pemilihan foto pilihan pemirsa favorit. Nah, itu juga lewat sini. Lewat Rudi. Nanti pemenangnya siapa? Ah, itu yang favorit ya, Bu ya, bukan yang Yang terbaik. menang ya. Bukan pemenang. Favorit. Itu sih, Bu. Oke. Ya. Intinya mengundang seluruh angkatan masuk ke Rudi gitu ya, berinteraksi Betul, ya. suka tambah super Rudi, nanti saling kenal, saling apa gitu. Pokoknya mengguyupkan tapi harus lewat Rudi gitu. Kalau mengguyupkan kan Ibu tinggal bikin acara toh yang setahun sekali seminar, sekarang seminarnya mungkin jadi offline gitu Iya, kan, offline. onsite. Ya udah ketemu. Tapi itu masih pencapaiannya 50% kan. Nah, maunya ada yang lewat Rudinya itu gitu loh, Bu. Gitu. Oke. Iya. Ya, makasih Pak Suwarno. Itu aja ya, Bu. Ya agak kebayang ya Bu Elka. Ya, Itu harus pakai tim tuh. Iya. Atau ya bikin yang sederhana dulu lah, pengumuman kegiatan SEMA setahun, kemudian mungkin ada satu acara yang harus ya, paling nggak itu ya, kalau yang kayak tadi ada viewer, ada kontributor, nah itu memang harus bikin tim tuh. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Suwarno, Bu Elka. Sudah selesai kayaknya. Saya boleh tambahkan sedikit, Bu Retno. Ya, silakan Pak. Pak Warno ini waktu menjalankan ini semua itu semangat, sukacita, kreatif, dan banyak dengerin orang.
Dalam arti masukan orang apa, oke bisa diangkat nih untuk mengguyupkan jalan gitu. Jadi ini luar biasa. Dan kelihatannya tuh kayak nggak capek-capek gitu, sama lah sama Bu Rosa. Energinya itu luar biasa, tetapi tidak kerja sendiri. Itu juga kelihatan dia sangat didukung. Misalnya Pak Kris punya talenta fotografi. Nah, itu Pak Kris ikut, ya Pak Warno, saya yang fotografinya saya masuk ke tempat Bapak ya gitu. Nah, jadi kolaborasi antar angkatan terjadi, kolaborasi jadi itu aja secara panitianya aja atau penggeraknya itu udah guyup gitu ya. Kemudian berkembang. Jadi seru gitu. Kita melihatnya fun, bukan beban. Nah, itu yang perlu dibawa spiritnya. Nanti kalau dibilang penggembiranya kelas KPKS angkatan 8 itu siapa sih yang selalu happy-happy itu direkrut aja Bu LK. Yang seperti itu. Terus jadi menarik lah itu saya lihat. Tapi memang perlu dicontohkan dan nanti secara natural dia akan bergulir. Kemudian kelihatannya bolanya itu mulai melambat, didorong lagi gitu ya. Memang seperti itu sih Bu. Untuk menggerakkan sesuatu tuh seperti itu. Tetapi nanti begitu semangat kita atau motivasi kita itu akan terlihat dan tidak dibuat-buat ya. Itu akan jadi magnet. Jadi nanti orang-orang yang tergerak dia akan ikut. Nah, kemudian jangan lupa doa. Iya. Karena kalau maunya sendiri nggak akan jalan aja. Ya, jadi itu aja sih dari Ya. saya. Thank Oke. you. Mungkin Makasih, satu Pak. lagi tambahan dari saya, Bu, kondisi sekarang sama kondisi zaman kami untuk lintas angkatan itu sangat berbeda. Sekarang itu sudah kuliah onsite. Jadi 3 angkatan itu sudah pasti bisa lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dibanding dengan kami waktu itu. Jangankan ke angkatan yang lain, angkatan sendiri aja pernah ketemu kan gitu. Hingga definisi dari lintas angkatannya mungkin Ibu bisa atau Pak Mael itu perlu mendefinisi. Apakah harus menggunakan platform rudinya itu mulai dikecilkan, yang penting adalah mengguyupkan. Dan toh sekarang sudah onsite, jadi ya interaksinya diperbanyak gitu. Itu sih Bu. Ya Pak Ismail juga ya. Ini Betul, karena betul. kondisinya berbeda sama sekali sekarang gitu. Betul. Jadi Iya. yang tadi kita mulainya dari rumah yang benerannya, yang onsite tadi, rumah yang digital, rumah satunya lagi. Kemudian rumah digital ini sangat cocok untuk lintas angkatan yang sudah lulus, karena sulit ketemunya. Nah, itu juga salah satu mungkin fokus area yang nanti bisa ditambah ya. Kalau dulu kan antar saya dengan Pak Kris sama Pak Leo aja sama Bu Rosa tuh ketemunya sekian bulan kemudian gitu. Belum kenal tapi kita udah kerja sama. Nah, ini benar sekali Pak Suwarno. Jadi audiensnya beda, situasinya beda, fokus areanya beda, mengguyupkannya sama. Iya Pak. Iya. Pak Warno. Silakan Bu Retno untuk dipikirkan. Ini nih ketawa terusnya kayak gini nih waktu itu. Pak Warno. Cheerleader kita Pak Warno. Ya. Ya, tetap aku iniin ke Bu LK. Memang nanti kita cari tim ya Bu LK ya. Soalnya Ya. aku kalau sambil ngerjain SEMA juga mabok. banyak yang banyak yang dipikirin. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua, Bu Pak Ismail, Pak Julius, Bu Rosa, Pak Suwarno, Bu Elka, Pak Anta, Pak Erik untuk pertemuan malam ini menjadi bekal buat kami ya dari SEMA. Semoga bisa mengerjakannya dengan
seperti sudah dicontohkan oleh Bu Rosa dan Pak Suwarno dengan sukacita. Nanti kita masih boleh tanya-tanya kan gitu ya. Dengan senang hati, Bu. Iya. Ya, saya senang kalau itu dilanjutkan, senang saya. Iya. Iya, Bu. Ya, pesannya itu ajak angkatan 9 karena ini kalau dilihat kan dulu saya angkatan 6 ya, itu 2021 gitu. Iya. Sayang sih itu saya lihat, aduh luar biasa itu ngerjainnya. Sorry, ini ku Itu mau dari mati. nol ya Pak Is ya. Dia jatuh Dari bangunnya nol, bener kayak dari Pertamina. nol. Gitu. Dari nol, dari nggak tahu kemana dibawanya, Ya. tapi doa terus dan ya mungkin kita nanti tutup dengan doa juga ini. Iya tadi lupa buka dengan doa. Iya. Oke, sudah cukup larut. Terima kasih banyak untuk pertemuan malam ini. Kita akan tutup dengan doa. Bu Elka bisa pimpin doa, Bu Elka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Ya Bapak, terima kasih kami dari SEMA Angkatan 8 dan alumni berkumpul tadi dan kami berterima kasih Engkau boleh mengajari kami untuk SEMA Angkatan 8 ini. Semoga harapan para alumni kepada kami bisa kami jalani dengan bantuan Roh Kudus-Mu sehingga ide-ide dan bisa melanjutkannya dengan baik. Kami percaya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Kami juga mengimani bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami semua. Karena kami mempunyai niat yang baik, hanya ingin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami ingin beristirahat. Semoga kami bisa istirahat dengan baik dan besok kembali bangun dengan sehat. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Di